tatkala sang surya mulai menyembunyikan dirinya, di saat itulah datang sebuah senja. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada yang terhormat Direktur Utama Perum LKBN Antara Bapak Ahmad Munir, sekaligus Redaktur Pelaksana Kantor Berita Antara Bapak Suryanto, yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem Romo Ki Haji Zaim Ahmad Masum, yang terhormat Takmir Masjid Jami Lasem sekaligus Ketua PCNU Lasem Romo Ki Haji Sulahuddin Fatawi, yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jateng Bapak Agung Haryadi, dan tak lupa kepada seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada sore hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di pendopo Masjid Jami Lasem dalam acara pameran foto jurnalistik santri, di mana diadakan oleh Kantor Berita Antara berkolaborasi dengan Yayasan Lasem Heritage, PFI Semarang, Masjid Jami Lasem, Museum Islam Nusantara, Perpustakaan Masjid Jami, Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat, Pondok Pesantren Kauman Lasem, Rumah Nyonya Lasem, Pemerintah Desa Dasun, Les Bumi Lasem, dan didukung langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, sekaligus pemerintah Kabupaten Rembang serta PCNU Lasem. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk kaum yang diselamatkan beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, baiknya kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga acara pada sore hari ini berlangsung dengan khidmat tanpa suatu halangan apapun. Biridhoillah ta'ala bisyafid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu ibuku, Indonesia terbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum acara kita lanjutkan, kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Zaim Ahmad Maksum, Romo Kiai Haji Sulahuddin Fatawi, Bapak Camat Lasem, Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Bapak Muhammad Faizin, serta dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Solhan, serta Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk bisa menempatkan diri ke kursi yang telah disediakan di depan. Untuk kepada beliau kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan dengan sambutan yang pertama dari Direktur Utama Perum LKBN Antara yang akan diwakili oleh Redaktur Pelaksana Kantor Berita Antara. Kepada Bapak Suryanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Bapak Muhammad Faizin. Kemudian pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum. Matur suwun Pak sampun kesarabu. Kemudian Rektor STAI Al Hidayat Kiai Haji Sulahuddin Fatawi sugeng sonten, serta Forkom Pimda Kabupaten Rembang yang saya hormati beserta jajarannya. Kemudian juga Takmir Masjid Jami Lasem dan pengasuh Pondok Pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren dan rektor tadi. Ya, pertama-tama mungkin kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas karunia-Nya lah kita bisa bertatap muka di sini untuk menghadiri pameran foto bertajuk Santri Volume 2. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang ingin disampaikan oleh direktur kami yang berhalangan hadir. Kami ingin menyampaikan terkait pameran ini. Jadi pameran foto jurnalistik antara Santri Volume 2 ini merupakan bagian dari program diseminasi berita foto, ya, program diseminasi berita foto yang ditugaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital kepada LKBN Antara. Dan ini merupakan pameran ketiga, ya Mas. Dan ketiga dari program yang kita jadwalkan untuk tahun 2025. Dan terima kasih sekali kepada pihak-pihak yang telah berkolaborasi dalam pameran Santri Volume 2 ini,
yaitu dari Yayasan Lasem Heritage, kemudian Pewarta Foto Indonesia Semarang, kemudian Museum Islam Nusantara, Perpustakaan Masjid Jami Lasem, Ponpes Putri dan STAI Al-Hidayah, kemudian Ponpes Kauman Lasem, dan juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Rembang, PCU Rembang, dan juga PCNU Lasem. Dari pameran ini kami menampilkan 123 foto Bapak Ibu yang ditampilkan, kemudian juga terdiri dari 106 karya foto pewarta antara, kemudian 17 karya foto dari rekan-rekan PFI Semarang dan Yayasan Lasem Heritage. Pameran ini, foto-foto ini adalah karya dari 49 fotografer yang terdiri dari 42 pewarta foto antara, 2 fotografer Yayasan Lasem Heritage, dan 4 pewarta foto PFI Semarang, dan 1 orang fotografer dari Banti. Kenapa kita memilih Lasem ya sebagai tempat pameran ini? Tentu dengan pertimbangan terutama adalah karena Lasem ini memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat syiar Islam di Pulau Jawa. Kemudian juga dari pondok pesantren besar di Lasem ini melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar yang juga sangat berpengaruh secara nasional. Oleh karena itu tidak berlebihan rasanya kalau dan sudah cukup top dikenal bahwa Kota Lasem adalah kota santri, Bapak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada kekeliruan kami mohon maaf, dan sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dengan lancar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya, sambutan kedua, yaitu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang yang akan disampaikan oleh Bapak Mutakin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inasanipun para hadirin, para kiai, para masyayikh ingkang saged dihormatan, hadir akhos atau dumateng pun Kiai Haji Zaim Ahmad kalian Gus Salahuddin, yang kami hormati Bapak Kepala Kominfo Provinsi yang diwakili Bapak Sekretaris. Pak Agung barusan kontak saya, Pak. Yang kami hormati Bapak LKPN Nusantara, LKPN Antara dari Jakarta, Pak Camat yang terhormat beserta semua jajaran dari Forkopimcamnya, segenap para OPD yang hadir di Rembang, serta Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara pameran foto yang dilaksanakan oleh Kementerian Komdigi dengan seluruh stakeholder yang mengikuti dan membersamai kegiatan pada sore hari ini. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyambut dengan bangga karena terlaksananya kegiatan pameran foto kali ini, dan kebetulan pelaksanaan ini Lasem menjadi salah satu pilihan sehingga menjadi titik temunya
kegiatan pada sore hari ini. Ini menjadi magnet bagi kami yang bergerak di sektor budaya dan pariwisata. Dengan harapan kegiatan ini akan mengumpulkan masyarakat, para pendatang wisatawan untuk berkunjung di pameran ini, sekaligus bahwa Lasem Masjid Jami ini menjadi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Rembang. Perlu kami sampaikan bahwa Masjid Jami Lasem dengan daya tariknya yaitu ziarah Mbah Sambu, Mbah Sripet, dan juga adanya Museum Islam Nusantara, ini menempati kunjungan wisata terbanyak di Kabupaten Rembang nomor urut yang kelima setelah Karangjai, kemudian Wates, Balongan, serta Mbah Bonang. Nah ini Pak Dullah kami tunggu, nampaknya masih ada selik. Bonang dengan sini itu banyak sini, saya yakin itu. Tapi datanya kalah dengan Bonang, maka ini ada Gus Gus ya? Iya. Ada Gus Lutfi. Nah, tapi bersaing dalam data dan sekaligus bersaing dalam realita, ini merupakan sebuah dinamika. Maka dari itu, ini merupakan Lasem adalah yang dipilih oleh Kementerian Kontiki. Ini kami sangat bangga. Dengan jargon kami, budaya bikin bangga, wisata bikin bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Kepada beliau Bapak Solkhan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Yang saya hormati serta yang saya taklimkan, Gus Said, Gus Said, yang saya hormati para alim, para ulama, sedaya ingkang rawuh, yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati dari FKBN Antara, yang saya hormati Pak Camat Lasem beserta Forkom Bincang yang rawuh serta tamu undangan yang berbahagia. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga hari ini hari yang berbahagia untuk kita semua. Kita diberikan kenikmatan untuk bisa menghadiri pameran foto dalam rangka Hari Santri tahun 2025 di Komplek Masjid Lasem. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kami dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang pada hari ini turut berbangga karena di lingkungan Kabupaten Rembang, wabil khusus di Kecamatan Lasem, telah diadakan pameran foto, dan foto ini merupakan bagian dari sebuah arsip. Sebuah arsip sangat bermanfaat, sebuah arsip sangat berarti bagi perkembangan perjalanan sebuah bangsa. Apalagi hari ini yang dipilih temanya adalah tema santri. Kita tahu bahwa santri dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia maupun perjuangan pembangunan di Indonesia, bahkan sampai detik ini, santri memiliki peran sentral yang tak tergantikan oleh elemen masyarakat manapun. Ini sesuatu yang sangat bermakna.
Ini sesuatu yang luar biasa, karena pameran arsip ini khususnya adalah foto-foto tentang santri beserta lingkungan-lingkungan yang sekitarnya. Ini akan menjadikan semakin tambah nyata bagi masyarakat secara umum betapa santri ini bisa bergerak di seluruh bidang. Santri ini memiliki peranan yang luar biasa dalam setiap dimensi kehidupan dimanapun. Tentunya kita berbicara dan sangatlah tepat dengan sebuah slogan. Hari ini pameran santri di Lasem, dari Lasem untuk Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Sambutan yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Camat Lasem yang akan disampaikan oleh Bapak Sutarwi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim, para kiai, khususnya kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum selaku pengasuh Pondok Kauman Lasem. Yang saya hormati pula Romo Kiai Haji Salahuddin Fatawi selaku takmir Masjid Jami Lasem sekaligus sebagai Ketua PCNU Lasem. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati perwakilan dari LKBN antara Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati pula Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Rembang. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Lasem, Ajun Komisaris Polisi Muhammad Syafiq Karim Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dasun. Alhamdulillah ada kepala desa yang mewakili. Beliau ini termasuk aktif pemerhati sejarah khususnya tentang Dasun. Dan santri yang saya hormati pula pemerhati sejarah Lasem Kiai Abdullah. Yang saya hormati juru kunci makam Sunan Bonang. Yang saya hormati pula Yayasan Lasem Heritage yang dalam hari ini diwakili oleh Mbak Agni dan kawan-kawan semua. Ada Mas Iksan juga sekretaris Desa Dasun, serta semuanya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, yaitu antara ulama dan umaroh dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025 dengan salah satu kegiatannya yaitu foto jurnalistik santri V2 sesuai surat dari LKBN yang kami baca. Ini sebagai program yaitu public service obligation dari Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan LKBN Antara yang alhamdulillah dipercaya bisa melaksanakan acara ini di Lasem, khususnya di Pendopo Tejo Kusuman Komplek Masjid Jami Lasem. Salam serta salam kita aturkan baca junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati,
saya menyampaikan permohonan maaf kepada beliau. Pertama, Bapak Wakil Bupati Rembang yang sedianya beliau hadir karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau mendisposisi kami selaku Camat Lasem. Dan tadi Pak Sekretaris Daerah juga menelpon kami bahwa Bapak Bupati juga belum bisa membersamai kita di acara ini karena juga ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini barokah saya sebagai Camat Lasem bisa duduk di sini di depan Kepala Dinas dan Badan sama Cak Bupati, Kepala Badan Bencana Pembangunan Nasional. Ini vital-vital sedaya Kepala Dinas Kebudayaan. Nanti malam juga ada acara di Rembang, Festival Duta Wisata atau apa. Permohonan maaf, beliau sebenarnya ingin menghadiri ini secara pribadi karena memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya kami atas nama pemerintah Kabupaten Rembang mengapresiasi kegiatan ini, yang mana dengan kegiatan pameran foto jurnalis santri Fitu ini setidaknya memberi akses kepada masyarakat untuk mengetahui atau belajar lebih jauh bagaimana sejarah santri di Indonesia. Ini kesempatan yang baik, kesempatan emas, tidak setiap tahun dilaksanakan di Lasem. Ini sebagai wujud kerjasama LKBN antara dengan Yayasan Lasem Heritage sampai 7 hari ke depan, sampai tanggal 25 kalau tidak salah. Mulai hari ini sampai tanggal 25 Oktober akan dilaksanakan pameran di Pendopo Tejakusuman dan di rumah Nyah Merah Pak Jarwo. Nah, ini kesempatan warga Rembang, khususnya warga Lasem, untuk bisa belajar sejarah tentang santri melalui foto-foto ini. Ini dalam rangka untuk menambah wawasan kita, yang mana beberapa hari lalu ada kejadian yang tidak kita inginkan bersama. Nah, ini artinya santri memang tidak bisa digoyang, tidak mudah diobang-ambingkan. Nah, ini dengan adanya acara ini, mari kita dukung bersama untuk mengenal lebih dalam terkait dengan kehidupan pesantren yang ada di Nusantara ini. Nah, ini tepatnya juga pas, di sini juga ada Museum Nusantara di Komplek Masjid Jami Lasem ini. Saya kira itu sambutan singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Faizi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bupati Blora atau yang wakil Bapak Sultani Camat Lasem, Camat Lasem Rembang. Mohon maaf ini karena saya terngiang-ngiang, jadi semalam saya dari Blora ini Pak. Yang saya hormati Kiai Haji Solahuddin Fatawi, Ketua PJNU Lasem. Yang saya hormati Bapak Kiai Muhammad Ahmad Zaim Mashum, laku pengasuh Pondok Pesantren Kauman. Yang saya hormati Pak Suryanto selaku mewakili Direktur Antara. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang. Yang saya hormati Kepala Dinas Arpus Kabupaten Rembang. Yang saya hormati Pak Kapolsek Lasem, dan yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Rembang, serta
Bapak Ibu semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Wakil Gubernur karena sebenarnya beliau akan hadir pribadi. Jadi posisi saya tadi malam posisi masih di Blora menghadiri awarding Radar Kudus, di mana Pak Gubernur secara pribadi hadir dan Kadisompo untuk mendampingi. Kemudian jam 11 ini mau saya pulang ke Semarang, saya di WA oleh TU Wakil Gubernur bahwa Kadiskominfo mewakilkan atau mewakili Gubernur menghadiri pameran foto jurnalis pesantren versi 2 di Rembang. Yang kebetulan saya posisi di Brula, langsung Pak Kadis langsung menugaskan saya untuk hadir di tempat ini. Ya, semoga tidak mengurangi rasa hormat Wakil Gubernur Jawa Tengah atas terselenggaranya kegiatan pameran foto jurnalistik Santri Volume 2 ini. Dan tentunya kami sangat bangga sekali, memang kami juga pernah hadir ketika itu pameran foto yang diadakan oleh Kementerian Komdiji di Kota Solo di Museum Pers. Di situ dipamerkan beberapa foto yang memang kami menjadi tahu foto tuh awal Solo seperti ini, sekarang menjadi seperti ini. Jadi kelihatan itu merupakan dokumen penting proses pembangunan Indonesia ini. Ketika kita melihat foto ini adalah salah satu dokumen vital ya, yang ini juga menjadi wewenang dari Dinas Arpus ya Pak, yang perlu diabadikan, termasuk dalam hal ini temanya terkait dengan jurnalistik santri volume kedua. Nah, ini menggambarkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren yang sudah ditampilkan dari foto-foto yang dipamerkan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, kita masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu kantor kami juga di istilahnya apa, ada tamu ya dari alumni pondok Gontor ini, menurut saya dari alumni Pondok Lirboyo ya. Hari Rabu kemarin berbondong-bondong untuk mendatangi kantor KPID Provinsi Jawa Tengah. Ya, mereka yang memprotes atas ditayangkannya kegiatan-kegiatan internal di pondok pesantren di Trans 7. Nah, alhamdulillah dari ketua komisioner akan memfasilitasi sampai di KPID tingkat pusat. Ya, memang yang perlu kita belajar dari sini itu terkait dengan keunikan ya dari sebuah, kalau kami cermati dari santri-santri pondok itu, yang perlu yang menjadi teladan bagi kita adalah ketaatannya, kepatuhannya ya kan. Di situ ketika itu disampaikan pada orang yang tidak pas dengan dokumentasi tersebut, itu menjadi hal yang negatif. Nah, ini memang tantangan di dunia pers bahwa harus bisa melihat sudut pandang daripada dokumentasi yang dibuat. Memang kalau kita lihat santri itu tidak ada sejarahnya itu santri itu demo, tapi santri itu yang dijunjung tinggi adalah ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Rasul dan ulil amrinya. Nah, ini yang perlu kita junjung tinggi. Nah, semoga pameran foto jurnalis ini menjadikan pembelajaran bagi kita. Dan mohon izin pada sore hari ini
kami akan menyampaikan sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Tengah pada pembukaan pameran foto jurnalis santri volume 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Direktur Utama Perum LKP Antara, saya hormati pimpinan Yayasan Lasem Heritage dan para pewarta foto, jurnalis, seniman yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada siang ini, pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh berkah di pendopo Masjid Jami Lasem dalam acara pembukaan pameran foto jurnalis santri volume kedua. Dan acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri tahun 2025 sekaligus bentuk nyata kolaborasi antara LKPN Antara, Yayasan Lasem Heritage dan Pewarta Foto Indonesia Semarang yang sudah mengangkat dinamika kehidupan pesantren dan tradisi Islam di tanah Jawa. Hadirin yang saya hormati, kehidupan santri seringkali menarik perhatian masyarakat. Santri memiliki kisah tersendiri. Santri memiliki disiplin yang sangat tinggi, interaksi sosial yang sangat erat, semangat belajar yang luar biasa, serta mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang selalu dipegang teguh. Lebih dari itu, santri juga merupakan garda terdepan di dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Sejarah sudah mencatat bahwa Hari Santri yang ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai pengingat atas resolusi jihad yang sudah dikumandangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Surabaya pada tahun 1945. Seruan jihad ini juga memicu semangat perjuangan perlawanan terhadap penjajah. Dari sinilah lahir perjuangan besar yang menewaskan Jenderal Malabi sebagai tonggak sejarah pentingnya di dalam menegaskan bahwa peran santri di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, karena itu saya senang melalui pameran foto jurnalis ini sehingga publik dapat melihat lebih dekat kehidupan santri dari berbagai sisi. Pesantren tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir yang kritis, kreatif, dan inovatif agar santri dapat berperan aktif dan bertahan di tengah perubahan zaman. Saya juga mengingatkan bahwa kehidupan santri tidak bisa lepas dari nilai-nilai keagamaan. Masyarakat agar senantiasa mengedepankan narasi yang menyejukkan serta menghindari konten atau pemberitaan yang dapat memicu perpecahan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa harus kita jaga bersama. Karena itu, inilah pondasi utama atas keberlangsungan negeri ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menerbitkan peraturan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan pesantren. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang pesantren. Sebagaimana ini merupakan turunan dari Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang fasilitas dan sinergi penyelenggaraan pesantren. Atas kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memberikan dan memperkuat peran pesantren di dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada LKPN Antara, Yayasan Lasem Heritage, PRI Semarang, serta semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyelenggaraan kegiatan. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan, dan saya berharap pameran ini dapat menjadi cermin bagi kita semuanya tentang bagaimana nilai-nilai pesantren dan semangat santri harus terus tetap hidup di tengah masyarakat, menjadi kekuatan moral yang menuntut bangsa menuju masa depan yang lebih beradab, berilmu, dan berakhlak mulia. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan pameran foto jurnalis santri volume 2 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat menikmati acara pameran foto jurnalistik jurnalis santri, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Jawa Tengah Haji Taj Yasin Maimun. Demikian tadi kami sudah bacakan sambutan resmi dari
Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah yang pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir secara pribadi, dan saya yang mewakili kurangnya mohon maaf bila dalam penyampaian ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan sambutan yang selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwasanya pameran arsip foto serta temu wicara dilaksanakan di 3 tempat, yaitu di Pendopo Tejokusumo, di Rumah Nyonya Lasem, Jalan Karangturi nomor 7 Lasem, dan yang terakhir di Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat Lasem. Sambutan yang selanjutnya yaitu kepada pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Hidayat Lasem, kepada beliau Ibu Nyai Hajah Maria Ufa Mamto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la syaraka fid dunya wal akhirah illa syaraka ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati adik saya Gus Zaim, Gus Salahuddin, Kementerian Komdigi, Direksi Antara, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, Bapak Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata dari Yayasan Lasem Heritage, dan semua tokoh masyarakat Lasem yang kami hormati. Maaf ini ngepek, saya dikirimi bojo saya ini. Kalau pidato nggak biasa seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini tadi kok saya tiba-tiba disuruh bicara, ya sudah tak bicara tentang santri. Alhamdulillah bahwa dari foto kita tahu sejarah, bahwa dari foto kita tahu lukisan masa lalu. Alhamdulillah pada saat ini bertepatan dengan santri yang lagi kena cobaan dan hari santri. Alhamdulillah yang saya ini juga santri jubluk, dari kecil menjadi santri. Kenapa santri itu bisa luas dan ada di mana-mana, apalagi terutama di Jawa. Kita tahu bahwa pesantren-pesantren sepuh di Jawa itu terlahir dari irisan kerajaan. Ini yang kadang-kala salah dimengerti orang. Ada salah satu pangeran dari kerajaan atau salah satu menantu dari kerajaan yang menjadi guru, kemudian dikasih pernikahan, dia mendirikan pondok pesantren. Nah, oleh karena itu budaya-budaya yang ada di pesantren itu tidak begitu jauh dengan budaya kerajaan, sehingga ada laku dodok, ada cium tangan, ada cium lutut, itu wajar di Jawa dan itu adalah budaya. Jadi saya katakan santri itu yang bisa muri-muri budaya sebenarnya. Oleh karena itu mungkin disalahpahami oleh pendatang atau orang-orang yang di luar Jawa atau siapapun yang mungkin merasa benar sendiri, merasa itu adalah salah, didarani nyembah kiai ini. Nah, ini yang mungkin perlu kita luruskan kepada masyarakat, bahwa santri di Jawa itu seperti itu. Saya dulu waktu kecil masih diajari laku dodok, bagaimana menghidangkan hidangan kepada orang tua, itu diajarkan di pondok pesantren. Yang mungkin itu tidak diajarkan di pondok-pondok modern sekarang. Jadi berbeda. Ini potretnya seperti itu. Hanya saya kok nggak punya potret pas laku dodok. Ya, jadi dulu waktu saya kecil memang diajarkan itu dan dilombakan. Laku dodok itu dilombakan. Nah, orangnya sok
istilahnya ngesot itu terlalu kasar ya. Itu istilahnya laku dodok. Itu diajarkan karena memang kita budaya dari kerajaan itu dipakai. Jadi memang pondok-pondok sepuh itu matoh kalau saya katakan, karena ini adalah irisan dari kerajaan. Nun sewu, di depan kita ada Eyang San, bagian dari pengabdi tujuh musuh. Nah ini yang perlu diingat. Oleh karena itu mungkin dari foto-foto, kalau saya ingat abahnya Gus Zaim, ibu saya itu Arsipatore Sulung itu foto dari zaman saya kecil dan Gus Zaim kecil itu masih ada. Terus foto-foto sampai suami saya itu pernah bahasa itu punya kotak yang isinya itu tulisan-tulisan kuno, yang isinya tulisan-tulisan zaman dulu. Abah saya juga masih punya, tapi tidak saya berikan ke Bella itu. Tulisan-tulisan zaman kuno, tahun-tahun kuno itu dibaca oleh suami saya, apa ya, yang arsip dari lemari itu yang di kotak itu loh, punya Mbah Sah itu. Jadi kita ada beberapa kenangan-kenangan masa lalu, tidak hanya foto, karena foto itu zaman dulu sulit. Sehingga foto yang dikumpulkan Mbak Bella kemarin adalah foto zaman mulai saya kecil, sudah ada foto. Tapi kalau zaman-zaman sebelumnya itu sulit untuk menemukan foto tersebut. Demikian. Dan dari Pondok Putri mengapresiasi adanya acara ini. Semoga acara ini bisa membuat kita teringat masa lalu, teringat saat-saat bagaimana sesepuh kita memperjuangkan negara ini, memperjuangkan agama ini, memperjuangkan rakyat untuk menjadi seperti sekarang ini. Semoga saat ini tidak berbalik menyalahkan masa lalu. Demikian dari saya. Mohon maaf saya tidak bisa berpanjang lebar karena waktunya juga sudah sore dan saya hanya tambahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang selanjutnya dari Ketua PCNU Lasem sekaligus takmir Masjid Jami' Lasem dan juga sebagai Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat Lasem, kepada beliau Dr. Kiai Haji Salahuddin Fatawi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama-tama harus saya sebut para pejabat kultural. Beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Zaim Ahmad, beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Afan Martadi, beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Romo Nyai Hajah Ulfa, Gus Lutfi dan Bu Kris. Saya harus menyebut Prof Hardono, suaminya Bu Kris, dan beberapa secara personal yang secara struktural adalah merupakan simbol di masyarakat Lasem. Saya lanjutkan dengan yang terhormat para pejabat struktural dari Bapak Wakil Gubernur yang dalam hal ini diwakili dari Dinas Komdigi, kebetulan beliau sebagai sekretaris gitu Bang, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas atau nopo niku arsip, Kepala Bapeda, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Kapolsek, mohon maaf, amin, Kapolres tenanan, Amin. sampai kepada Bapak Kepala Desa, tidak ketinggalan dari jajaran ormas ada
muslimat, ada fatayat, ada les bumi, dan perlu kita apresiasi kepada inisiator acara ini dari Antara, Bapak Sinten Pak, Bapak Suryanto. Bapak Ibu sekalian, para kiai, para pejabat kultural maupun struktural, sebenarnya saya pertama hanya mengucapkan matur suwun selamat datang di Pendopo Tejo Kusuman Masjid Jami Lasem, satu-satunya pendopo yang dimiliki oleh masjid yang mampu mengumpulkan simpul dan simbol kebudayaan maupun etnis. Walaupun memang secara hitungan tidak banyak personal yang hadir, akan tetapi semua di belakangnya punya banyak personal. Beberapa kepala dinas, karena memang saya tadi tanya sama Mbak Agni, kali ini acaranya acara seremoni, tidak acara mendatangkan hadirin. Sebab sebelum dibuka acara ini sudah tidak kurang dari hampir 500 orang yang datang melihat. Siapa yang peziarah-peziarah seperti ini? Padahal dibuka hari ini, mulai ditata 2 hari yang lalu kalau enggak. Itu kalau saya hitung jumlah bis yang datang tidak kurang dari 500. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dengan segala keterbatasan, tanpa harus saya minta, sudah selayaknya untuk Lasem diapresiasi. Tanpa saya harus minta, selayaknya Masjid Jami Lasem harus diapresiasi. Senajan nggak tahu untuk bantuan songkok dinas kebudayaan. Ya kan begitu. Senajan cetok punya museum Nusantara yang saya tidak harus banyak bercerita. Tadi justru saya diajari untuk menjadi pinter oleh Pak Camat sama dari arsip. Mbok yo dinas kebudayaan ngirim 1 orang sebagai full timer, dibayar oleh dinas untuk ikut resik-resik yogo atau membantu keadministrasian museum. Tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan dicatat oleh kepala Bapeda. Dan saya pikir-pikir nggak salah juga, cuma saya memang kemarin itu karena bodoh dan berlakak bodoh gitu loh. Ternyata yang ngomong dari kawan-kawan birokrat, berarti ini gak dituruti ya kebangetan kira-kira. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi saya sangat berterima kasih. Dan hal yang seperti ini adalah sesungguhnya kalau saya mendengar dari beberapa sejarah, cerita maupun bukti adalah sudah dilakukan oleh kasepuan dan ulama-ulama Lasem terdahulu. Oleh karenanya, selamat datang, welcome di Tejo Kusuman. Tidak hanya pada kegiatan kali ini, kegiatan-kegiatan lanjutan, dan saya yang menjadi sangat senang adalah menjadi titik temu simpul kultur, simpul etnis, bahkan simpul macam-macam. Oleh karenanya kami selaku Ketua PCNO juga mendukung dan memberi apresiasi yang sebesar-besarnya atas acara yang terselenggara pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita percontohkan pada sore hari ini benar-benar tidak hanya menjadi sebuah percontohan mati sebagaimana foto, tapi ternyata kita juga masih mewarisi kearifan budaya-budaya dari leluhur-leluhur kita yang jelas-jelas berasal dari multi etnis, multi kultur, bahkan multi keyakinan, bersatu untuk membangun harmoni sosial. Saya secara pribadi mohon maaf, badanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami haturkan. Sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Nazir Masjid Jami Lasem, pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem sekaligus perwakilan tokoh masyarakat kepada beliau Romo Kiai Haji Zaim Ahmad Masum untuk memberikan sambutan sekaligus doa dan membuka acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ini judulnya saya foto karena kesepakatan tadi malam, kemarin malam ya, tadi malam, kemarin malam, maaf, dengan Mbak Agni dan Mas Ismar. Aku serasa sambutan rasa opot, pokoknya aku main dukung rame-rame bareng-bareng. Tetep aja yang saya hormati dan sama-sama kita hormati dari pemerintah provinsi, Pak Wakil Gubernur Pak Kiai Haji Taji Yasin yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kominfo, Komdiki atau Kominfo? Yang pertanyaan Kominfo, Komdiki. Sebuah ini Provinsi Jawa Tengah. Saya hormati dari LKPN Antara, Pak Suryanto dan Mas Ismar. Saya hormati dari pemerintah Kabupaten Rembang, baik kepala dinas maupun kepala badan, Bapeda dan kepala dinas kearsipan serta kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, dan pejabat teras Rembang yang lain yang saya tidak sempat menyebut satu persatu, Pak Camat, Pak Kapolsek, mungkin dan Rambil yang mewakili para pejuang seni dan budaya Lasem, para tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Rembang khususnya Lasem, takmir dan Ketua PCNU Lasem, Bapak Dr. Haji Salahuddin Batawi, para pengasuh pesantren, dalam hari ini diwakili ada yang hadir yaitu Nyai Maria Ulfa, dan sahabat saya, senior saya, Prof. Hardono dari Semarang, Bu Grace yang telah agak sedikit nakal mencabut gigi saya. Ada gigi Pak, ada gigi. Saya diperkosa, gigi saya dicopoti, ada banyak dicopoti gratis. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita disuguhi sebuah pameran santri yang kebetulan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nyai Maria Ulfa tadi, kok yo dilalahnya ngepasi ono peristiwa ini. Sebenarnya lah memang ketika peristiwa itu terjadi dan ditayangkan di televisi nasional atau dimanapun nggak masalah bagi kami pesantren. Karena apa? Karena memang itu budaya pesantren. Yang jadi masalah itu adalah narasi yang dimunculkannya, menyudutkan tentang adat istiadat budaya yang mana kita tahu lain ladang, lain benalan, lain lubuk, lain ikannya. Itu kalau orang yang seperti tadi yang membuat narasi tadi itu datang kelas tambah kaget lagi. Karena Lasem dalam sejarah panjangnya Lasem, mulai sebelum Masehi sudah tercatat sejarah Lasem ada megalitik, ada kerangka-kerangka sebelum Masehi, ada kapal ratusan tahun atau 1000 tahun yang lalu, kemudian rumah-rumah kuno, kuburan-kuburan kuno. Semua itu bicara tentang zamannya. Dan ketika kita melihat banyaknya
peninggalan-peninggalan itu membutuhkan sambungan dari puzzle-puzzle sejarah yang ada itu. Artinya bahwa di Lasem itu sejarah itu sudah ada sejak zaman dulu. Tinggal ahli sejarah ini, mungkin masyarakat sejarah Indonesia atau mungkin dinas kebudayaan atau apapun ya, saya nggak begitu paham, yang mestinya punya kewajiban untuk merangkai puzzle-puzzle itu menjadi sebuah rangkaian sehingga menjadi sebuah cerita. Sebagaimana kita lihat sore hari ini foto-foto yang ada, ini juga puzzle-puzzle. Foto itu menceritakan tentang keadaan masanya. Saya senang sekali melihat foto itu. Apalagi abah saya sama bule saya, yaitu atau itu Bu Duza, ibunya Bu Nyai Maria Rufai, senang sekali mengumpulkan foto-foto lama-lama itu. Dikumpulno di daerah keranjang ngono ae. Terus kok saben santai-santai kan tadi kok keranjang dibuka terus podo delok foto-foto masa lalu. Jadi foto tahun 1970-an, tahun 60-an itu ada. Nah, cuma sekarang di mana mungkin ya punya Rufai. Ada foto saya dengan beliau dulu itu beliau itu keriting sekali, rambutnya keriting dan krimul gitu loh di sini. Foto sama saya banyak. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa prinsip pesantren itu ada satu prinsip, al-muhafazah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik, tentu ini terkait dengan budaya, sembari tentang kekinian dan keakanan tidak alergi, tetap diambil modernisasi. Kita tidak tidak menolak modernisasi karena itu sebuah keniscayaan, satu hal yang pasti ada dan terus menerus bergerak. Maka tidak hanya kekinian tetapi keakanan kita siap untuk menyongsongnya. Itulah dunia pesantren. Ibu bapak yang saya hormati, terakhir yang perlu kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LKP Anantara yang telah mendua-kalikan, ini sudah 2 kali sekarang ini ya. Saya berharap bisa menigakalikan dan seterusnya, menjadikan Lasem tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tadi, dari Lasem untuk Indonesia. Karena ketika Bapak melihat Lasem, Bapak-bapak yang belum tahu tentang Lasem, Bapak melihat Lasem, hidup di Lasem seminggu saja, gak usah lama-lama, langsung berbaur dengan masyarakat Lasem. Bapak ke Jakarta bisa benakno antarane Ahok dan Habib Rizik. Iso ngrukun kira. Atau mereka berdua ini off the record ya. Kalau wartawan ada, oh saya menyebut nama ini harap nggak usah disebutkan. Ya kalau mau disebutkan 2 orang itu gitu aja ya. Yang ada di Jakarta itu sering saya sampaikan pada wartawan-wartawan baik Metro TV, SCTV waktu rame-ramenya Jakarta. Beliau berdua yang ada di Jakarta itu suruh datang ke sini, diajak hidup di Lasem selama seminggu, pulang ke Jakarta damai bersama dengan Benyamin S, pemilik Jakarta. Dan itu telah didahului Lasem, Pak. Lasem itu tahun 1740-an, antara 1740-1750 itu pernah terjadi sebuah perang, Pak. Perang antara Kompeni Belanda melawan 3 etnis yang ketika itu tidak lagi bicara etnis, tidak lagi bicara kultur, tidak lagi bicara agama. Ada tokoh namanya Raden Panji Margono, itu tokoh Lasemnya yang punya Lasem, namanya saja Raden Panji Margono, bukan Hardono ya, bukan Hardono. Itu yang punya Lasem. Dari namanya jelas itu orang Jawa. Loh, kok mau-maunya menyerahkan komandan perang melawan Kompeni itu kepada kiai yang notabene Arab, santri, namanya Kiai Ali Badawi atau Ali Badawi atau Badawi Jayatirta. Loh, kok mau-maunya menyerahkan teritorinya, Lasemnya, kadipatennya kepada seorang Tionghoa namanya Adipati Ui Inggiang.
Cara saiki umpamane kok kula kok duwe komunitas akeh, bila perlu ibu bupati ini ya anakku. Kok ketua DPR ya ponakanku. Komandan perangnya ya sapa. Dia itu kok mau-maunya gitu loh. Itu menunjukkan bahwa interaksi sosial pada saat itu sudah sedemikian, atau istilah Pak Salahuddin tadi, harmoni sosial di Lasem itu sudah sedemikian cairnya waktu itu. Pertanyaannya, sejak kapan? Karena kalau tahun itu sudah, berarti sebelum itu juga sudah. Nah, ini PR ahli sejarah. Nah, pameran foto ini mungkin foto-foto masa yang lampaunya, seperti foto makam mana yang belum, foto kerangka yang belum mungkin dimasukkan di sini karena mungkin Mbah Bonang ada kaitannya dengan santri, kesantriannya mungkin begitu ya, dimasukkan dalam pameran santrinya. Kalau yang non santri mungkin dimasukkan dalam pameran foto secara umum. Itu yang mungkin nanti akan menyambung puzzle-puzzle sejarah itu, dan ini akan memberikan nilai yang sangat berharga bagi perkembangan Indonesia. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LKBN Antara dan semua yang terkait, termasuk Kesemsim Lasem dan semua pegiat budaya dan seni yang ada di Lasem sehingga terselenggaranya acara ini. Saya selaku Nazir Masjid Jami Lasem merasa terima kasih diadakan di sini, dan saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Kauman juga merasa berterima kasih telah diajak bekerja sama untuk mendukung acara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf untuk Romo Kiai Haji Zainal Ahmad Masum untuk memimpin doa pada sore hari ini. Ibu bapak, marilah kita panjatkan